warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo sahabat bahasa, kembali lagi di Siniar Sasambo, edisi B1 Bincang Bersama Tokoh. Dan kali ini masih bersama Lentera, kita akan membahas visi dan misi dari seorang tokoh untuk tempat beliau bertugas, kira-kira apa, dan program-program apa yang sebenarnya dikembangkan dalam badan berikut. Nah, sebelumnya kita sudah berbincang-bincang secara langsung dengan orang nomor 1 di kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini lagi-lagi kita akan berbincang-bincang dengan orang nomor 1, tetapi beliau bertugas di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Langsung saja kita sambut Profesor Aminuddin Aziz. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bapak ya. Bagaimana Bapak Nusa Tenggara Barat? Nusa Tenggara Barat ini menurut saya unik ya. Udaranya begitu ya, kemudian masyarakatnya, budayanya begitu. Karena saya bukan pertama kali datang ke Nusa Tenggara Barat ini dengan berbagai tugas yang sudah saya lakukan sejak tahun 2000-an awal gitu. Masyarakatnya saya suka gitu ya melihat bagaimana masyarakat di sini berinteraksi dengan yang lainnya. Makanannya juga enak gitu ya. Ya, Bapak, ya? Ya, hanya kadang-kadang di sini agak panas. Ya, gitu. Lebih panas dari di Jakarta? Lebih panas dibandingkan dengan di Bandung. Oh iya, karena Pak Amin ini asalnya dari Bandung. Betul, ya, betul. Iya. Sunda. Gitu. Yeah. Baik Bapak, kali ini mohon izin kami akan berbincang-bincang sedikit tentang program-program dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Bapak, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Ya, oke. Dengan senang hati. Iya. Karena sudah menyempatkan datang di sela-sela waktunya yang ya cukup padat jadwal-jadwalnya Bapak ya. Terima kasih. Sebelum masuk ke program mungkin bisa diceritakan Bapak, seperti apa sih visi dan misi yang Bapak emban dalam memimpin Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam melayani masyarakat tentunya? Ya, ini pertanyaan yang sangat mendasar ya menurut saya kepada seorang pimpinan unit atau satuan kerja bicara tentang visi. Kita itu bekerja kalau ada bimbingan dari visi kita, maka itu akan lebih mudah ya, karena kita punya tujuan. Visi ini kan bicara tentang tujuan jangka panjang. Yang ini akan semua dicapai melalui pekerjaan-pekerjaan jangka pendek, jangka menengah, lalu ini tujuan akhirnya. Nah, saya mengetahui badan bahasa ini memang bukan baru ya. Nah, tapi kali ini dalam suasana yang betul-betul baru. Saya melihat badan bahasa ini diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki kepakaran. Tapi kepakaran ini belum optimal. Sehingga ketika bicara tentang hasil kerja dari badan bahasa ini apa sih? Seolah-olah belum banyak yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Orang kadang-kadang melihat badan bahasa atau UPT-nya yang 30 itu hanya bekerja ya asal-asalan saja, apa adanya begitu. Sehingga mau ada mau tidak ada badan bahasa atau UPT-nya itu ya sama saja begitu. Dengan ada peribahasa mengatakan datang tidak menggenapkan, pergi tidak mengganjilkan. Nah, ini kan sesuatu yang menjadi dipandang sebelah mata. Nah, saya tidak mau ini tetap terjadi seperti itu. Maka saya katakan badan bahasa ini harus menjadi lembaga yang bermartabat. Bermartabat karena di situ ada orang-orang yang memiliki kepakaran, yang memiliki potensi yang luar biasa. Nah, ada kebanggaan yang harus dibangun ini di kalangan para pegawai badan bahasa dan UPT-nya bahwa lembaganya adalah lembaga yang hebat. Nah, dari situ baru kita mikir bekerjanya kayak apa. Nah, dibuatlah program-program.
Nah, dengan cara seperti ini maka nanti kemartabatan ini akan semakin bisa dicapai karena lembaga ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu saya mengusung ungkapan sederhana ya, badan bahasa bermartabat, bermanfaat. Itu sebetulnya latar belakang mengapa saya ingin membangun badan bahasa ini betul-betul supaya datang dari kebersamaan, dari hati nurani para pegawai begitu. Jadi begitu. Itu terkait dengan visinya. Baik. Ya, Badan bahasa bermartabat, betul. bermanfaat. Betul. Gitu ya, Bapak Mm-mm. ya. Nah, ngomong-ngomong soal manfaat nih, Bapak. Iya. Ada satu kebaruan gitu, yakni yang disebut dengan kelompok kepakaran dan Hmm. layanan profesional Iya, gitu ya, iya. Bapak, yang sebenarnya mungkin teman-teman pemirsa sahabat bahasa dari kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat itu juga sudah banyak yang tahu karena ada segmen sendiri yaitu segmen Ayo KKLP. Iya, iya. Nah, yang mungkin teman-teman tidak tahu bahwa KKLP ini sebenarnya adalah gagasan dari Pak Amin gitu. Nah, ini untuk KKLP sendiri itu sebenarnya mengapa sih Pak dibuat, manfaatnya bagaimana, dan bagaimana KKLP ini bisa mengangkat martabat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan unit-unit di bawahnya. Ya, saya kan datang ke Badan Bahasa ini awalnya sebagai akademisi ya. Saya sebagai guru besar gitu bidang linguistik. Saya pernah mengembangkan konsep ada kakak ya istilahnya kelompok kepakaran. Kemudian ini kami kembangkan di kampus waktu itu yang saya pikir ini akan mudah dipahami ya sebagai cara kita mentransformasi mengubah kepakaran-kepakaran yang tersebar di mana-mana di badan bahasa ini karena ada 30 UPT itu ditransformasikan kemudian menjadi satu kelompok besar. Karena kalau ada pekerjaan besar dikerjakan bersama-sama tapi terpisah-pisah, terpencar-pencar itu tidak akan efektif ya. Nah, saya melihat adanya potensi besar ini dari Sabang sampai Merauke di 30 UPT. Kumpulkan nih kelompok-kelompok ini dalam satu wadah dan ini harus lintas unit kerja. Nah, sebelumnya kan tidak begitu. Orang yang mengerjakan perkamusan di pusat belum tentu nyambung dengan perkamusan yang ada di daerah. Yang mengerjakan literasi di pusat atau satu daerah dengan daerah lain pasti beda. Nah, sekarang kita ingin membuat program ini lebih besar, ya. Jadi ada ujungnya gitu yang ingin kita capai. Tujuan akhirnya apa sih dari sebuah program katakanlah perkamusan ini, program literasi ini, yang kemudian ini akan membentuk satu satu pemikiran yang sama gitu di antara orang-orang yang menggeluti hal yang sama, sehingga hasilnya menjadi besar. Nah, KKLP sendiri kan kelompok kepakaran dan layanan profesional. Nah, ini KKLP ini sebagai kelompok itu dibangun oleh 5 pilar gitu kan. 5 pilarnya awalnya kita bicara tentang riset dulu. Kalau misalnya seorang pakar ya, seorang peneliti, seorang tenaga fungsional ya harus melakukan penelitian. Sekarang penelitian tidak ada, ya kita ganti dengan analisis sintesis begitu. Nah, dari situ harus ada pembinaan pegawai yang pegawai ini harus dibina secara berkesinambungan dan berjenjang. Pelatihan pertama tentang A, B, C gitu. Berikutnya harus nyambung gitu terus. Nah, karena ini adalah ciri dari orang profesional. Orang profesional itu harus memiliki kompetensi yang berkembang dengan pertama ada latar belakang pendidikannya yang sesuai. Katakanlah linier ya, nyambung satu sama lain atau memiliki portofolio. Ada bukti bahwa dia sudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu secara panjang. Kemudian yang kedua, pelatihannya ini harus rutin ya. Tidak sekarang pelatihan, nanti kapan-kapan lagi, nggak ada kapan-kapan. Kemudian ada kelompok organisasinya, ya, organisasi profesinya. Nah, organisasi profesi, kalaupun misalnya KKLP ini belum menjadi organisasi profesi, setidaknya orang-orang yang ada dalam KKLP ini akan ada dalam satu forum yang sama. Orang perkamusan bicara perkamusan saja, tidak lagi dia bicara tentang UKBI. Begitu. Orang UKBI bicara UKBI.
Ini adalah forum profesional. Kemudian yang berikutnya harus ada apa namanya imbalan ya, insentif yang sesuai dengan kepakarannya itu. Nah, ini apa kita bicara tentang profesionalisme. Nah, KKLP salah satunya ini adalah ini, kompetensi yang profesional. Kemudian berikutnya, kompetensi ini harus dikembangkan, diberikan kepada orang lain melalui program diseminasi. Saya menyebutnya diseminasi kepakaran. Kemudian yang berikutnya ada program semacam publikasi. Publikasi ini kan cara kita memberikan pengetahuan kepada orang lain, saya memiliki ini sesuatu yang bisa dibagi kepada orang lain, maka orang lain menjadi tahu, oh dia ini pakarnya bidang ini. Dan yang terakhir, ini layanan profesional. Untuk apa? Untuk masyarakat. Siapa yang menjadi mitra kita? Inilah apa mitra utama kita di masyarakat. Apakah masyarakat itu para guru, pegiat-pegiat bahasa dan sastra, atau misalnya para sastrawan, atau siapapun, ya, termasuk masyarakat dan lembaga pemerintah dan swasta yang memerlukan layanan profesional kita. Ada yang perlu misalnya jasa penerjemahan, ya kita layani karena ada KKLP penerjemahan. Ada yang meminta kesaksian ahli bahasa untuk menjadi ahli di dalam proses persidangan, ya kita berikan karena ada KKLP-nya gitu. Nah, jadi inilah yang mendasari kenapa KKLP ini perlu dibuat supaya hasil kerja kita itu betul-betul fokus, ya. Karena fokus, dampaknya besar, kemudian dia memberikan manfaat bukan hanya kepada para pegawai, ya, yang akan terus meningkat kompetensinya, tapi juga lebih besar manfaatnya bagi masyarakat mitra kita. Begitu, ya. Baik, begitu ya Bapak ya. Jadi memang fungsinya adalah untuk menyatukan gitu ya, Betul. memadukan gitu dari berbagai unit itu agar menjadi Ya. satu sesuai dengan kepakarannya masing-masing, Ya. sehingga layanannya kepada masyarakat itu lebih terpadu dan juga maksimal. Ya, dan ada satu nilai lain ya yang sebagai dampak dari dibentuknya KKLP. Ada silaturahim ini ya, komunikasi lah dalam bahasa kita sekarang, komunikasi antar pegawai dari masing-masing unit yang tersebar di seluruh Indonesia ini. Tadinya kan tidak pernah tahu misalnya yang di sana yang mengerjakan katakanlah urusan literasi siapa, di katakanlah di Bengkulu siapa, di NTB siapa, di Papua siapa, di Riau siapa, di Sumatera Utara siapa, di Jawa siapa, nggak pernah ada. Ya. Nah sekarang ini ikatan ini kita buat ya, kita jalin. Akibatnya apa? Dampak dari situ ada kebersamaan, ada rasa, oh saya ternyata punya minat yang sama dengan orang itu. Sehingga ini terhubung nih, ya simpul-simpul kita di 30 provinsi ini. Silaturahmi, ada rasa kebersamaan. Dan itulah yang disebut dengan kolegialitas gitu. Begitu. Saling melengkapi. Betul, saling belajar. Gitu. Baik, itu kan berarti tadi dampaknya pada pegawai sendiri, gitu ya, pada anggota KKLP sendiri itu sebenarnya sudah sangat terasa ya Bapak. Betul. Ya. Sebenarnya, nah kemudian setelah kurang lebih 1,5 tahun ya Bapak ya KKLP ini berjalan, adakah hal-hal positif begitu yang Bapak lihat, ada peningkatan begitu dari kinerja yang berdampak langsung kepada masyarakat gitu. Jadi misalnya dari UKBI sendiri bagaimana begitu, dari literasi gitu nanti lebih menyebar atau Iya. Nah, selama 1,5 tahun terakhir ini kita gunakan program kerja ini berbasis KKLP, saya melihat beberapa hal positif ya. Pertama, kelompok ini memiliki program payung, ya. Apakah program pengembangannya ataupun program layanannya. Karena mereka ini bekerja di dalam kelompoknya kan, berdiskusi tentang cita-cita besar mereka. Mau apa sih tujuannya? Mengembangkan katakanlah UKBI. Target kita ini mau apa sih? Menjadikan UKBI misalnya sebagai alat uji kemahiran yang betul-betul handal. Nah, juga berdampak luas gitu ya. Nah, mereka merumuskan cita-cita itu yang tentang BIPA, ya, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Mereka juga punya cita-cita. Oh, kami mau ini nih. Nah, dirumuskannya kan bersama-sama nih.
Jadi manfaat pertama adalah mereka sudah punya program payung yang betul-betul fokus sesuai dengan visi di mereka. Yang kedua, program ini dilaksanakan bisa lebih cepat, ya, karena ada koordinasi dari pusat, ya, kemudian ke UPT-UPT, lalu mereka mengatakan, oh ini kami bisa mengerjakan serentak nih, dalam satu komando nih. Nah ini menyebar ke sana kemari, lebih cepat dan lebih masif, ya, lebih menyeluruh kemana-mana. Karena ketika ada anggota KKLP di satu daerah dengan daerah lain, dari satu komando di pusat, katakanlah koordinator KKLP-nya, ayo kita gerakan ini, kerjakan ini, langsung. Satu contoh ya, yang bisa saya buat di sini, misalnya. Banyak sih contohnya. UKBI ini. UKBI ini melalui KKLP bisa menggerakkan 30 provinsi. Polanya seperti ini, sosialisasi lakukan seperti ini, lalu mereka bergerak bersama-sama ke sekolah, ke kampus, di masyarakat, para pegiat segala macam, ke lembaga-lembaga. Nah, ada capaian yang luar biasa. Apa itu untuk UKBI ini? Dikembangkan 6 bulan terakhir di tahun 2020. Lalu diluncurkan oleh Pak Menteri 29 Januari 2021. Dulu dari tahun 2009 sampai 2020, 11 tahun, peserta UKBI hanya sekitar 60 ribuan. Ya. Begitu diubah polanya melalui KKLP, formatnya diubah sejak bulan Februari 2021 sampai per hari ini nih, sekarang 17, per hari kemarin tanggal 16 Juni 2022, berarti ada 1 tahun 4 bulan ya, atau 1 tahun 5 bulan. Berapa pesertanya? 251.000 orang. Bandingkan 251.000 dengan 60 ribuan selama 11 tahun. Gitu. Nah, ini pencapaian luar biasa. Karena apa? Teman-teman ini bisa bekerja fokus dan punya target besar. KBBI juga seperti itu. Kemudian penerjemahan. Nah, penerjemahan bahasa daerah nih. Dulu kan penerjemahan bahasa daerah, ya sudah saja silahkan dikerjakan itu. Targetnya seperti apa, standarnya seperti apa, kita tidak pernah tahu. Pokoknya ada program penerjemahan misalnya. Sudah, lakukan. Nanti laporan. Sekarang tidak. Bagaimana cara menerjemahkan, targetnya seperti apa, kerangka bukunya seperti apa, tujuannya untuk siapa, target pembacanya ya. Nah, ini kita berikan komando. Sehingga tahun yang lalu saja 2021 itu bisa dihasilkan lebih dari 300 buku terjemahan. Ini karena memang terkoordinasi. Jadi besar sekali kan dampaknya nih. Gitu. Eh, dengan KKLP ini. Jadi itu yang kedua ya, ada silaturahmi, ada itu. Kemudian yang ketiga itu menambah rasa percaya diri ya bagi staf, bagi pegawai. Karena kepakarannya merasa diakui. Nah, ini mereka berada dalam satu kelompok, mereka berkembang, mereka, oh ternyata kepakaran saya ini dihargai dan bisa digunakan gitu ya oleh kelompoknya. Nah, ini saya pikir ada 3 paling tidak ya manfaat langsung yang sudah dirasakan gitu oleh teman-teman. Jadi sekecil apapun kepakaran mereka kita hargai dan mereka merasa sangat diapresiasi. Jadi mereka bekerja lebih serius gitu. Ada peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja Begitu. dan sebenarnya juga sudah bisa dirasakan oleh masyarakat ya Bapak dari Betul. perkamusan sekarang lebih baik, lebih Betul. tertata dan perkembangannya lebih Ya. jauh, begitu Ya. juga dengan literasi lebih terpublikasi, Betul. masyarakat lebih sadar dan segala macam. Wah, ya mudah-mudahan saja ini berlanjut ya. Bukan hanya apa istilah orang itu angat-angat tai ayam ya, jangan seperti itu. Sesuatu yang sudah baik kan tidak ada salahnya dilanjutkan. Begitu. Dikembangkan. Betul. Baik. Bapak, terakhir nih Bapak, karena ternyata waktu kita sangat singkat begitu.
harapan Bapak Ya, untuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini, kemudian untuk kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya, dan juga unit-unit yang lain, juga untuk masyarakat Bapak ya, dalam ya tentu saja pengembangan bahasa. ya. Ini pertanyaan yang luas sekali ya. Eh, Pertama, harapan saya untuk Badan Bahasa ya. Kalau ini dianggap sebagai sebuah ikhtiar baik ya, ikhtiar yang visioner begitu. Mari kita wujudkan cita-cita kita untuk membangun Badan Bahasa menjadi lembaga yang bermartabat, bermanfaat, bisa menjadi lembaga yang memang kelihatan gitu ya, keberadaannya itu diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat di lingkungan kita. Itu satu untuk Badan Bahasa. Kemudian untuk yang di NTB ini ya, Kantor Bahasa NTB ini kan satu unit atau satuan kerja yang ada di bawah Badan Bahasa. Yakinlah bahwa Kantor Bahasa NTB ini merupakan bagian integral, tidak bisa dipisahkan dari kesatuan kami ya di Badan Bahasa. Ini kontribusinya sedikit banyak pasti akan memberikan pengaruh kepada Badan Bahasa. Dan itu apabila si kontribusi itu tercatat dengan baik, dirasakan dengan baik oleh masyarakat, maka itu akan menjadi catatan bahwa Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat ini telah memberikan hal terbaik untuk masyarakat. Situasi kebahasaan di NTB ini sangat unik ya, dan oleh karena itu saya termasuk yang ikut memprioritaskan ini program-program untuk di NTB. Tahun lalu kita meluncurkan program gerakan untuk literasi semesta, kita sebut GELIS. Kemudian yang sekarang ini revitalisasi bahasa daerah, lagi-lagi NTB menjadi satu bagian gerakan bersama dalam payung Merdeka Belajar. Untuk masyarakat, saya berharap ini keberadaan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat ini dirasakan gitu ya, manfaatnya, keberadaannya. Oleh karena itu jangan segan-segan untuk bertanya, kunjungi, datangi ini Kantor Bahasa ini supaya masyarakat juga mengetahui apa sih yang bisa dikerjakan dan diberikan oleh Kantor Bahasa ini untuk masyarakat. Karena mereka adalah untuk melayani masyarakat. Begitu. Penting ya Bapak Iya. ya. Kami di sini untuk melayani teman-teman semua, sahabat bahasa semua, dan karena sudah ada KKLP, layanan kita juga semakin banyak dan semakin terarah. Ya, insya Allah. Ya, baik, terima kasih Bapak, terima kasih Sama-sama sekali lagi atas waktunya. Semoga pulang dari Nusa Tenggara Barat membawa satu hal positif, kesan Insya Allah. baik, Insya Allah. dan selamat sampai. Ya, paling tidak saya setiap kali berkunjung ke daerah itu selalu mendapatkan pembelajaran baru ya. Ada, oh ini harus begini, harus begitu gitu. Baik. Karena belajar harus terus-menerus ya. Terus-menerus. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. banyak. Terima kasih. Baik sahabat bahasa, itu tadi perbincangan kita dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bapak Aminuddin Aziz. Dan jangan lupa untuk terus saksikan video-video di kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jangan lupa sukai, komentari, dan bagikan. Dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update atau pembaruan dari kanal YouTube kami. Sampai jumpa, salam literasi. Nah, sahabat bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah, maka dari itu sahabat bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.